Bangkalan News bersama saya Ayla Sasmita. Pemirsa, kebiasaan menggunakan ikat kepala atau topi bukan hanya ada di masyarakat modern, namun pada masa zaman dulu, leluhur kita juga memakai ikat kepala yang disebut dengan tongkos. Ya, tongkos adalah ikat kepala khas masyarakat Madura, khususnya di Bangkalan. Seperti apa bentuknya? Berikut liputannya. Seiring perkembangan zaman, tradisi memakai tongkos sudah mulai dilupakan. Generasi muda lebih mengenal ikat kepala berjenis topi. Namun hal itu tidak mematahkan semangat Padepokan Songgo Sukmo dalam melestarikan kebudayaan zaman dulu, seperti budaya memakai tongkos. Iya, tongkos sendiri mulai dibuat pada zaman Cakraningrat IV sekitar tahun 1700 Masehi. Tujuan dibuatnya tongkos adalah untuk membedakan antara masyarakat Madura dengan masyarakat Jawa yang ketika itu memakai belangkon. Ketua Padepokan Songgo Sukmo, Muhammad bin Rahmat, menjelaskan, pembuatan tongkos di zaman Cakraningrat IV terinspirasi dari hewan laut yang dinamakan dengan meme. Sehingga perbedaan tongkos dengan belangkon terletak dari lipatan dan bagian belakang, di mana kalau belangkon ada bendolan di belakang, kalau tongkos tidak ada. Muhammad juga menjelaskan, sejak tongkos mendapat rekor muri, masyarakat dunia sudah mulai mengetahui tongkos. Bahkan warga negara Belanda dan Belgia, serta Arab Saudi juga menggunakan tongkos. Saya biasa dipanggil Mas Aang, nama lengkap saya Raden Muhammad bin Rahman. Di sini saya ingin memperkenalkan dan juga mengulas tentang tongkos. Apa itu tongkos? Tongkos itu adalah pakaian adat, perlengkapan pakaian adat. Salah satu termasuk odeng. Odeng itu adalah ikat kepala khas Madura. Di sini odeng itu ada odeng santaben, pereden, dan tongkos. Ini yang namanya tongkos. Kapan tongkos itu mulai tercipta atau mulai dipakai? Tongkos ini sejarah panjang. Jadi tongkos itu mulai ada ketika zaman Cakraningrat IV 1700-an itu putra beliau yang akhirnya menggantikan beliau dengan gelar Panembahan Sidomukti. Beliau menciptakanlah ini namanya tongkos. Mengapa beliau sampai menciptakan tongkos? Jadi ketika beliau pisauanan ke Mataram pada waktu itu, karena kita ada di bawah kekuasaan Mataram pada waktu itu, jadi beliau pengen punya ciri khas sendiri, di mana Madura ini harus tidak seperti Jawa. Jadi beliau menyendiri pada waktu itu sampai 7 hari 7 malam. Ketika bulan purnama beliau berjalan di pinggir pantai, di pesisir itu, beliau melihat dua hewan mimi yang sedang bersenggama. Jadi ini terinspirasi dari hewan mimi. Kita kalau diperhatikan dari jauh, ini akan tampak seperti hewan mimi. Ada suatu tulisan Belanda, beberapa paragraf, tapi yang jelas itu adalah yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, ketika Pangeran Cakraningrat V pisauanan ke Mataram, beliau dan juga pengikut-pengikutnya seperti ada binatang laut yang ada di kepalanya bergelantungan. Itu diibaratkan adalah hewan mimi. Ketika bersenggama, ininya juga akhirnya kayak gitu. Mengapa ini tongkosan ini akhirnya menjadi pada trademark pada waktu zamannya, itu, dan juga jadi bagian dari pakaian agungan, karena di sini terdapat banyak filosofi yang terkandung. Bagaimana cara pembuatannya juga nanti kita bahas dari tata cara pembahasan tadi, sejarah. Kita bahas tentang pembuatan sekaligus nanti filosofinya. Yang pertama yang kita butuhkan adalah kain. Biasanya dipakai itu kalau zaman dulu adalah batik yang warna coklat atau hampir kehitam-hitaman lah. Sekarang karena udah mode udah berkembang, akhirnya banyak berwarna-warni.
Nah, tapi yang kita butuh adalah 1 lembar kain. Nah, itu biasanya kita jadi 2. 1 lembar kain itu ukuran 2,10 meter atau 2,20 meter itu jadi 2 tongkos. Nah, gitu. Nah, kita bentuk segitiga, kita potong segitiga kayak gini. Segitiga sama kaki. Nah, segitiga. Nah, di sini dengan hanya segitiga ini nanti akan menjadi tongkos kayak gini. Suatu nilai dari adiluhung yang leluhur miliki yang harus kita lestarikan. Jadi dalam tongkosan ini kita lihat ini agak mendul ya. Nah, ini adalah lipatan. Lipatan itu berjumlah 9. Yang pertama itu 4, kita seperti gulung 4, 1, 2, 3, 4. Nah, udahnya itu kita bolak-balik sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, mengapa lipatan itu jumlahnya 9? 4 tambah 5 kan 9. Yang pertama ada 8. 8 itu adalah hasta brata. 8 penjuru angin kita biasa untuk pedoman seorang pemimpin adalah hasta brata, yaitu pedoman hidup yang harus dimiliki seorang pemimpin, itu hasta brata. Udahnya itu 1. Ketika 9 dikurangi 8 adalah 1. Jadi 1 itu adalah kita harus menyatu sama Gusti Allah, kita harus berserah diri sama Gusti Allah, menunjukkan ketawaduan kita. Nah, nanti sudah kita hasilnya kayak gini. Ketika kita sudah lipat tadi, hasilnya akan kayak gini. Nah, rapi. Udahnya itu untuk pembuatan tongkos itu harus dilipat jadi 2 kayak gini. Kita lipat lagi 2. Nah, ini proses alami, proses yang masih manual. Kita jadikan kayak gini, kita gulung. Karena pembuatan tongkos ini kalau tuh masih berpedoman pada leluhur, jadi kita tidak asal buat, tapi ada suatu metode-metode yang harus kita lalui. Dan ini bentuknya seperti cumi. Ini proses rapi. Kalau zaman sekarang mungkin bisa disetrika atau apa, tapi kita lihat ini hasil orang-orang sepuh dulu, leluhur kita. Nah, di sini udah rapi. Nah, ini kan ada suatu pemikiran yang udah teramat peradaban yang udah canggih pada waktu itu. Nah, ketika kita sudah rapi kayak gini, kita silang untuk pembuatannya. Kita silang. Nah, kita silang. Nah, akhirnya di sini ada lipatan. Nah, lipatan ini yang kanan itu ada di atas, yang kiri ada di bawah. Nah, jadi diibaratkan orang sholat. Nah, itu menunjukkan kita itu sama Gusti Allah, kita tawaduk, sama manusia kita juga berinteraksi sosial. Dan di sini ketika kita sudah ini kita jahit dengan manual, kita jahit rapi kayak gini, nggak kelihatan. Nah, terus kita kasih karton sisi ininya, bisa kasih karton. Nah, akhirnya terbungkus kayak gini. Ini tinggi, menunjukkan derajat manusia, bahwa kita derajat manusia itu adalah tinggi. Kita harus punya akal, punya pikiran, dan juga punya hati, sehingga menunjukkan bahwa manusia itu derajatnya tinggi dengan ini. Terus bondolan di belakang yang ini itu bermakna persatuan. Jadi kalau kita bersatu, kalau istilah Maduranya itu adalah setong potong apolong ontong. Jadi bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, di sini adalah bondolan. Ini diibaratkan setiap kita melihat aib orang lain itu harus ditaruh di belakang, jadi tertutup kan kayak gitu. Terus di sini ada kita manual juga, ini buku-buku. Ini ada berbuku-buku. Mengapa ditaruh di dalam buku-buku ini? Buku-buku ini diibaratkan adalah nafsu kita, amarah kita, kejelekan kita, ya harus kita sembunyikan. Jadi kita melihat orang itu melihat kita adalah dari budinya, dari gimana tingkah lakunya. Nah, ini dari sebuah tongkosan kita bisa
menarik suatu filosofi, banyak filosofi yang akhirnya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga ada teknik pemakaiannya. Jadi teknik pemakaian itu tidak boleh kita kayak gini, tidak boleh. Tapi ini 2 jari di atas alis. Nah, jadi makainya pun, nah ini ditaruh, ya kan, 2 alis, terus ini belakang gini. Nah, mengapa kita tidak boleh pakai kayak gini, tapi harus kayak gini? Nah, kita sebagai manusia tidak boleh besar hati, besar kepala. Jadi kita harus rendah hati, kita harus menunjukkan bahwa kita tuh lemah lembut. Nah, gimana kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sejarah dan juga filosofi singkat tentang tongkosan. Tongkosan ini sejarah panjang karena sejak 1700-an baru dipakai lagi ketika zaman Madura, negara Madura, itu tahun 1949 itu mulai dipakai lagi. Tapi sudahnya itu hanya dipakai kacung jebing kalau di Bangkalan. Nah, jadi orang kenalnya dulu ini adalah hanya topinya kacung jebing. Itu yang bikin sedih. Dan ada suatu kisah, saya diundang ke Kemendagri pada waktu itu. Nah, saya pakai ini, saya menunjukkan bahwa Bangkalan nih, Madura Barat terutama, punya ikat kepala atau khas yang khas. Nah, ketika nyampe sana, banyak raja-raja dan sultan dan pemangku adat pada waktu itu, loh, yang mulia itu kok bagus songkok batiknya. Nah, itu yang bikin saya terenyuh. Ini kok dia, akhirnya tak jelasin. Nah, dari itu akhirnya saya bertekad untuk mempelajari ini lebih dalam lagi, lebih tekun. Akhirnya saya buka untuk umum, siapa saja yang mau belajar agar ini tidak punah. Nah, dan alhamdulillah pada tahun 2018 kemarin ini udah diperkenalkan ke seluruh dunia dengan memecahkan rekor muri. Ini sudah memecah rekor muri dengan pembuatan 1050 orang. Jadi udah masuk rekor muri. Alhamdulillah sejak itu pesanan untuk tongkos ini mulai berdatangan, baik itu dari tingkat regional, Jawa Timur, maupun ini sudah nyampe ke Belgia, Belanda. Alhamdulillah, ke Mekah pun ada beberapa orang yang pesan ke sini, ini pakai ini ke Mekah. Aji Bangkalan News melaporkan.